Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bidini al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Salawatullahi wa salamu alaihim ajma'in fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'da, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil hakim. Apa ini? Minal mudhalafat ya. Waqat warada. Bismillahirrahmanirrahim. Waqat warada fis salami. Waqat warada fis salami alaihi minal mudhalafati bis salami minallahi asyara marratin alal musallimi alaihi. Dan benar-benar telah sampai satu hadis mengenai mengucapkan salam kepada Rasulullah, kepada Nabiullah, yang berkaitan dengan kelipatan salam dari Allah kepada hamba yang mengucapkan salam kepada Rasulullah itu sebanyak 10 kali lipat, berlaku untuk tiap-tiap orang yang mengucapkan salam kepada Rasulullah. Jadi mengucapkan salam sekali kepada Rasulullah itu oleh Allah diberi 10 kali salam. Kama warada bis sholati, sebagaimana hadis mengenai membaca sholawat kepada beliau, kepada Rasulullah. Jadi kompletnya itu kan membaca sholawat dan salam kepada Rasulullah. Ada kita berkaitan dengan sholawat kan paling sedikit oleh Allah kalau membaca sholawat kepada Nabi itu dilipatkan 10 kali. Membaca sholawat sekali oleh Allah diberi 10 kali sholawat. Begitu juga berkaitan dengan mengucapkan salam kepada Rasulullah, itu juga dilipatkan 10 kali. Waqala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, Raghima anfu rajulin dzukirtu 'inda falam yusalli alayya. Al-hadis. Sungguh apa ya raghima apa ya? Peok. Sungguh peok hidungnya seseorang yang namaku, nama Rasulullah disebutkan di dekatnya, dia tidak mau membaca sholawat kepadaku. Jadi hidungnya peok. Maksudnya hidungnya peok ini rugi banget. Jadi Pak Ana bakulan perak rugi banget, ini irungnya langsung peok. Istilah wong Arab tuh hidungnya peok kayak. Nek kene apa? Nek Remi kalah ya apa? Karena istilahnya, kalau istilah orang Arab itu roghima angfu rajulin, roghima angfu kajihana. Oh berarti kajihana ini maksudnya tas bangkrut. Urungmu kok peyok, maksudnya tas bangkrut ya. Orang yang nama Rasulullah disebutkan, dia tidak menjawab dengan membacakan sholawat kepada beliau, itu rugi banget. Rugi banget. Yang dimaksud nama Rasulullah itu tentu saja ya nama pertamanya kan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mendengar nama pertama Rasulullah itu kita sahut dengan membaca salam sallallahu alaihi wa alihi wasallam atau sallallahu alaihi wa Allahumma sholli alaihi. Dan nama-nama beliau kan ada 201. Ada Muhammad SAW, ada Ahmad, ada Hamid. Pak Hamid itu namanya tiru Kanjeng Nabi.
Ada Toha, ada Yasin, mula ana Yasin Margio iki maksudnya kan. Ini ora nggo Margio nek Kanjeng Nabi ya ta. Ana Mughis, ana Muntaka, ana Mujtaba, ana Toha, dan seterusnya itu nenggon Dalailul Khairat ada 201 nama Rasulullah. Ana Saifullah, ana Abdullah, itu termasuk nama Rasulullah. Tuh. Nah kalau nama yang itu nama sekaligus gelar kan kita. Kalau nama yang kedua yang seterusnya baik juga kalau kita mengucapkan salam dan sholawat. Tapi kalau nama pertama ya seolah-olah haruslah, nanti tidak rugi. Nah kata itu tadi berkaitan dengan ketika yang dimaksud itu adalah Rasulullah. Dan itu kalau misalnya yang dimaksud, misalnya aku nyebut Muhammad Hana, ya sallallahu alaihi ya perlu kan. Ini kan Hana yang dimaksud. Tawa Makrama itu kan putranya guru saya itu kan namanya Muhammad kan itu dah. Ya tidak harus sallallahu alaihi, yang dimaksud di sini kan mengacu kepada Rasulullah. Tapi boleh nggak kalau kita misalnya Yasin Margio sallallahu alaihi, boleh Pak. Allahumma sholli alaihi, maksudnya karena Yasin Margio itu menggunakan kata Yasin yaitu nama Rasulullah. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kenapa Rasulullah itu menyebutkan rugi banget orang yang namaku disebut dia tidak nyaut dengan membaca sholawat, itu mesti banyak rahasianya. Mesti banyak rahasianya. Yang penting ditandangi ya, dijalani aja, nanti rahasianya sedikit demi sedikit kita akan difahamkan oleh Allah. Faqala alaihissalam, Nabi alaihissalam juga pernah bersabda, man dzukirtu indahu fa akhta'a as-salata alayya akhta'a tariqal jannati. Nabi alaihissalam juga pernah bersabda, siapa saja yang namaku disebutkan di dekatnya, dia mendengar langsung, bukan pakai mikrofon, bukan pakai langsung, kemudian dia luput dari membaca sholawat kepadaku, tidak mau membaca sholawat, maka berarti luput pula jalannya ke surga. Maksudnya itu begini, berarti orang itu tidak punya cukup cinta kepada Rasulullah. Nah kalau orang itu tidak cintanya kepada Rasulullah tidak cukup, itu nggak bisa masuk surga. Meskipun Rasulullah itu sangat ingin orang itu masuk surga, tapi Allah tidak berkenan. Makanya ini kan Nabi itu sedang membicarakan mengenai tanda-tanda atau perilaku. Jadi intinya itu kebangetan benar itu, nama Rasulullah disebut, nama langsung, nama pertama Rasulullah disebut, kok tidak membaca sholat itu kan berarti bangetan. Berarti dia tidak cukup cintalah kepada Rasulullah. Dan membaca di sini itu ya bisa lisan, bisa dalam hati. Kalau dimaknai lebih luas lagi, nek mendengar nama Rasulullah itu greng ngono ta atine iki. Ana grenge ngono, basrah greng ya piye? Ya ta. Berarti ya sedekah Rasulullah gitu ta. Jadi orang itu ya keliru, sesat jalannya menuju surga. Dia tidak cukup cinta pada Rasulullah. Nek Rasulullah jelas sangat cinta kepada kita. Persoalannya apakah kita itu membalas atau tidak? Nek membalas, ya apa yang diinginkan Rasulullah untuk kita oleh Allah diperkenankan. Nah itu intinya. Nek kita tidak cukup membalas, Rasulullah ingin kita masuk surga, tapi Allah nggak boleh. Nah itu dah. Nah disitulah Rasulullah menjadi sedih kan itu dah. Nah,
Makanya ketika kita itu tidak membalas cinta Rasulullah, artinya kita membuat sedih Rasulullah. Ya, kalau kita tidak terlalu banyak membaca sholawat, berarti kita membuat sedih Rasulullah dong. Rasulullah kepengen kita hebat, dahsyat, sukses, ya. Masuk surga, sejahtera. Nah, kemudian keinginan Rasulullah untuk kita itu masalahnya diperkenankan gak oleh Allah. Kalau diperkenankan, Rasulullah sangat bergembira. Kalau tidak, ya Rasulullah sedih. Dan itu kesalahan kita berarti kan itu, salah kita. Oh, mulai ngajari bocah-bocah cilik, amalan-amalan macam-macam itu rasa diajari karena maca sholawat. Ngajari wong tua-tua, ya maca sholawat wae. Mulai maca sholawat liya-liyane. Atau bahkan nanti semuanya menjadi sholawat kan sudah saya jelaskan. Tuh, ini diulang lagi. Hanya di asik yang membicarakan sholawat itu diulang-ulang pun tetap asik terus, dan ada habisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah dari situ itu juga ketika kita membaca sholawat itu harapan kita tuh ya kita mewarisi sifat-sifat Rasulullah dengan itu entah berapa 0,0 sekian persen atau 0,00001%, yono langsung diwarisi dari sifat-sifat Rasulullah. Gitu ta? Waqat amara alaihissalam bil iksari minas salawati alaihi fi yaumil jumu'ah khususan. Dan benar-benar Rasulullah alaihissalam memerintahkan untuk membaca sholawat kepada beliau secara khusus di hari Jumat. Secara khusus Rasulullah itu memerintahkan kita hari Jumat, malam Jumat itu memperbanyak membaca sholawat kepada beliau. Betul. Kenapa malam Jumat, terutama hari Jumat? Karena malam Jumat, hari Jumat itu kan pahalanya dilipatkan Allah. Membaca sholawat sekali pada malam Jumat atau hari Jumat itu paling sedikit kan dilipatkan 100 berarti. Membaca sholawat sekali dapat kelipatan 10 kali dari Allah. Pada hari Jumat masih dilipatkan lagi 10 kali paling sedikit. Jadi semua perintah Rasulullah itu sebenarnya untuk kita, keuntungannya itu. Nah, kira-kira margi yang dari Rasul itu ngapain gue repot-repot aja. Semua perintah Rasulullah itu untuk kepentingan kita. Beliaunya itu jelas, puncak ciptaan, hamba yang paling dicintai Allah dan seterusnya. Jadi jangan salah paham. Bismillahirrahmanirrahim. Ronuka ngechat sallallahu alaihi wasallam. Ngechat ana luprat mesti ra maca selawat ngechat mau paham. Luprat mesti ra maca selawat. Akhtoa di dalam ngechat. Ya mbok paham mbok sapa? Glepret. Ora diane telas cete. Waduh. Wis cete pas ra nggo maca selawat wis kawane ibadah. Jadi sebenarnya sehari-hari itu apa yang bisa kita lakukan itu, apapun yang sedang kita lakukan sebenarnya bisa sambil membaca sholawat, entah di batin, entah di lisan. Betul. Aku nek diamalke rampok kabeh kuwi, rasa suwe-suwe. Nah, sampean-sampean rampok-rampok iki nandake nek sampean ora tau ngamalke. Betul? Wis pun ngamalke pirang dina? Kok pirang dina? Pirang minggu? Kok pirang minggu? Pirang sasi, kok pirang sasi. Nah, pirang sasi nggih kalih wulan. Ra ngandel nek wis ora ketok sensasinya. Nek terus-menerus rong sasi terus-menerus tiap hari baca sholawat itu sudah kelihatan sensasi. Turun beringas, beringis. Maksudnya iki seneng ayam. Perengat, perengut kurang nek maca sholawat. Jelas. Berengut sambate randhe diet wis cetha kurang nek maca sholawat. Sudah saya amalkan 3 hari. Loh 3 hari kok langsung arep kes, ternyata nek 3 dina kabeh
maca salat 3 dina sugih kabeh wong maca selawat ora gelem nyambut gawe kabeh ora ono sing ngechat bareng. Mi tolong chatke omahku mi. Lan gaji piro? Dina 50.000. Lah piro 100.000? Nek 1 triliun ya di desa akeh. Mi tolong oh siap. Ora ndedet iki. Terus rambung kalimatnya siap. Gajine oh siap. Terus disebut gawe siap. Bismillahirrahmanirrahim. Nah berikutnya kadang-kadang amalan-amalan kita ini janji wis oleh Allah itu sudah direken mau hebat macam-macam, kadang-kadang kita batalin sendiri. Makanya setelah ngamal itu kan yang tidak kalah penting kan menjaga amal itu sendiri. Qala alaihi salam aksiru minas salati alayya yaumul jumu'ah fa inna salata ummati tu'radu alayya fi kulli jumu'atin fa aqrabuhum minni manzilatan aksaruhum alayya salatan. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, kalian perbanyaklah membaca sholawat untukku di hari Jumat, sebab sungguh sholawat umatku itu dilaporkan kepadaku tiap-tiap hari Jumat. Dalam satu kalimat Rasulullah menjelaskan tiap hari Jumat. Jadi nanti kan dalam kalimat beliau berikutnya kan bahkan tiap hari kan. Bahkan tiap hari. Lebih spesial Jumat. Fa aqrabuhum minni manzilatan aksaruhum alayya salatan. Dan yang paling dekat kepadaku kedudukannya di akhirat nanti adalah yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Kemarin sudah saya jelaskan. Jadi akibat sholawat itu semua bisa akhirnya menjelma menjadi sholawat dan gitu. Ini latihan lagi ya maca sholawat mahdoh bener itu, murni itu. Baru setelah itu pelan-pelan bahkan nafas kita pun menjadi sholawat. Ini orang tahu maca sholawat secara letterlek kemudian tiap tarikan nafasku adalah sholawat ngapusi karo orang tahu masuk PAUD ketika tiap hari saya kuliah S5 ya ngapusi orang kudu PAUD sikik TK atau PAUD orang tahu ndak dino aku nang UGM ayo total S misalnya. Jadi boka sidik akhirnya bahkan tiap kedipan mata, tiap tarikan nafas kita itu adalah sholawat. Itu nanti mudah-mudahan kita semua sampai ke tingkat itu. Orang saya amin. Amin. Jadi wali apa? Pun dari wali murid Pak. Nah, oleh karena itu kalau kita itu setiap misalnya hari-hari kita itu kok orang kayak maca salat kok lali karo Kanjeng Nabi. Jadi kan Kanjeng Nabi menyampaikan kalau orang itu tidak banyak membaca salat berarti sesat jalannya ke surga. Kok kita kok ini dievaluasi kok sering lupa Rasulullah, tidak banyak membaca sholawat. Ya kita harus introspeksi. Mungkin perilaku kita itu terlalu tidak cocok dengan apa jenenge yang dicontohkan Rasulullah. Mungkin kita terlalu sombong, mungkin kita terlalu pelit, mungkin kita terlalu percaya diri, mungkin kita terlalu banyak maksiat. Itu ulak-balik kan bisa. Ulak-balik kan bisa kan. Seperti mata uang ini. Sopo keh maca sholawate berarti sip. Bener. Nek dibalik, sapa kepengin akeh maca sholawate ya berusaha sip sikik. Jadi dua-duanya itu tidak bisa dipisahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam juga bersabda, "Shallu alayya fil lailatil gharra'i wal yaumil azhari." Yakni lailatul jum'ah wa yaumaha.
Nabi SAW pernah bersabda, kalian bacakanlah salawat untukku di malam yang terang benderang dan di hari yang di malam yang gilang gemilang dan di hari yang terang benderang. Maksudnya malam gilang gemilang itu adalah malam Jumat. Hari yang terang benderang itu adalah hari Jumat. Jadi makin kita membicarakan Rasulullah, makin kita kenal Rasulullah, rasa-rasanya makin kita tahu kita tidak bisa membalas cinta Rasulullah untuk kita. Makin ternyata itu tidak pernah bisa kita ukur cinta Rasulullah untuk kita. Gitu loh. Nah, orang tidak kenal Rasulullah ya tidak tahu kalau Rasulullah itu mencintai kita. Makin kita kenal, makin kita tak berdaya. Gitu loh. Nah ternyata cinta Rasulullah untuk kita itu tidak bisa diukur itu. Kalau ibarat laut itu tidak bisa diukur kedalaman. Kalau ibarat langit itu tidak bisa diukur ketinggian. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.